Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah matematika ekonomi. My lecture notes kali ini akan membahas tentang keseimbangan pasar sebagai penerapan dari fungsi linear. Mari kita mulai pembahasan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi jika kurva permintaan dan penawaran berpotongan pada jumlah dan harga keseimbangan atau equilibrium price atau market clearing price. Ada dua syarat titik keseimbangan. Yang pertama adalah hanya berlaku untuk nilai-nilai positif. Yang kedua adalah hanya berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan bagi kurva permintaan dan penawaran. Untuk lebih jelasnya mengenai keseimbangan pasar, mari kita perhatikan grafik berikut. Nah, sering muncul pertanyaan, mengapa pasar cenderung mengarah ke titik keseimbangan? Mari kita lihat grafik berikut. Jadi, pada grafik ini ada 3 tingkatan harga, yaitu P1, P2, P0, dan P1. Kemudian ada 3 tingkatan kuantitas, yaitu Q1, Q0, dan Q2. Misalkan pada awalnya harga berada di atas tingkat keseimbangan pasar. Misalkan harganya berada di P1. Pada titik ini, produsen akan berusaha memproduksi dan menjual lebih daripada yang bersedia dibeli konsumen. Akibatnya terjadi surplus, yaitu jumlah penawaran lebih banyak dibanding dengan jumlah permintaan. Untuk menjual kelebihan atau surplus ini, maka produsen atau penjual akan mulai menurunkan harga sampai dengan harga keseimbangan tercapai. Jadi, dari harga yang awalnya P1 turun ke harga P0. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika harga mula-mula ada di bawah P0, katakanlah harganya adalah P2. Kekurangan akan terjadi karena jumlah permintaan melebihi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Hal ini akan mengakibatkan tekanan ke atas terhadap harga karena sesama konsumen akan saling bersaing untuk mendapatkan penawaran yang ada. Selanjutnya, produsen atau penjual akan merespons dengan menaikkan harga atau menambah jumlah barang, sehingga harga akhirnya akan mencapai harga keseimbangan atau P0. Jadi, pada grafik ini keseimbangan terjadi pada titik P0 Q0. Nah, ada 3 faktor yang mengakibatkan perubahan keseimbangan pasar. Yang pertama adalah pergeseran permintaan, yang kedua adalah pergeseran penawaran, dan yang ketiga adalah pergeseran permintaan dan penawaran. Pergeseran permintaan biasanya terjadi pada saat Idul Adha. Pada saat Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat dan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan, sementara kurva penawaran tetap. Perubahan kurva permintaan akan menyebabkan kenaikan harga hewan kurban di atas harga keseimbangan. Setelah Idul Adha, harga kurban biasanya turun, sehingga kurva permintaan bergeser kembali ke titik semula. Apabila digambarkan dalam grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Di sini P atau harga. Harga awalnya adalah P0. Pada saat P0, jumlah barang yang diminta sebesar Q0. Pada saat P0 dan jumlah barang yang diminta sama dengan Q0, maka kurva permintaannya akan berbentuk seperti ini, D. Lalu kurva penawarannya tetap, sehingga bentuknya seperti ini, S. Lalu terjadi kenaikan harga menjelang Idul Adha karena terjadi banyak permintaan,
sehingga harganya menjadi P1. Permintaannya Q1. Ini dengan demikian terjadi pergeseran permintaan. Kurvanya akan berada di sini, D-aksen. Seperti itu. Jadi yang awalnya berada di P0Q0, keseimbangannya sekarang berubah ke P1Q1. Tetapi setelah Idul Adha akan turun kembali ke P0Q0. Selanjutnya adalah pergeseran penawaran. Kasusnya biasa dilihat pada saat krisis ekonomi. Nah, biasanya industri properti banyak yang jatuh akibat harga bahan bangunan melambung tinggi, terutama semen. Semen menjadi langka di pasaran, sehingga terjadi kenaikan harga. Meski permintaan tetap, biaya produksi yang semakin tinggi mengakibatkan banyaknya industri properti yang jatuh. Kurva permintaan penawaran bergeser ke kiri, sedangkan kurva permintaan tetap. Akibatnya terjadi kenaikan harga karena penawaran lebih sedikit daripada permintaan. Jadi ini adalah kebalikan dari fungsi dari pergeseran permintaan. Pada kasus ini yang bergeser adalah penawarannya. Apabila dibuat dalam bentuk grafik, maka ini adalah P. Harga awalnya adalah P0. Penawarannya sebesar Q0. Pada titik ini kurva penawarannya adalah S di sini. Kemudian terjadi kurva permintaannya sebesar ini. Kurva permintaannya tetap. Lalu pada saat harga sama dengan P1, terjadi kenaikan harga karena terjadi pergeseran penawaran, maka di sini dengan Q1. Titik keseimbangannya bergeser dari yang awalnya P0Q0 menjadi P1Q1 seperti ini. Jadi awalnya titik keseimbangan berada di P0Q0, lalu naik menjadi P1Q1. Selanjutnya adalah pergeseran permintaan dan penawaran. Kasusnya juga biasa terlihat pada saat krisis ekonomi. Harga susu biasanya meningkat secara drastis. Apabila dianalisis, penyebab kenaikan harga susu ada dua. Yang pertama adalah pelemahan kurs rupiah mengakibatkan kenaikan biaya produksi akibat komposisi bahan baku impor yang tinggi. Hal ini mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Kemudian, sebagian masyarakat melakukan penimbunan barang untuk mengantisipasi kelangkaan barang. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke atas. Jadi, ini adalah gabungan dari dua kasus sebelumnya. Apabila dibuat dalam bentuk grafik, maka akan seperti ini. Ini adalah Q atau kuantitas, di sini adalah P. Pada saat P0, jumlah barangnya sama dengan Q0. Pada saat ini P0 Q0, maka
kurva permintaannya, penawarannya kan berada di sini, S. Lalu kurva penawarannya di sini, ini D. Jadi terjadi keseimbangan pada titik P0, Q0. Ketika harga meningkat P1, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q1, maka pada titik ini kurva penawarannya sebesar S. Penawarannya sebesar S aksen, lalu kurva permintaannya di titik D aksen, seperti ini. Jadi di sini ada sedikit selang. Nah, mari kita ke latihan soal tentang keseimbangan pasar. Fungsi permintaan donat ditunjukkan oleh PD sama dengan 6 kurang 2Q, dan fungsi penawaran donat ditunjukkan oleh PS sama dengan 12 ditambah Q. Pertanyaannya adalah tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Kemudian tunjukkan keseimbangan pasar secara geometris. Maaf, di sini fungsinya sama 6 ditambah 2Q. Jadi mari kita jawab bersama. Diketahui permintaannya PD sama dengan 6 ditambah 2Q. Kemudian PS nya sama dengan 12 ditambah Q. Yang ditanyakan adalah pada titik P dan Q kapan dia mengalami keseimbangan. Kemudian grafiknya bentuknya seperti apa. Jadi keseimbangan terjadi pada saat PD sama dengan PS dan QD sama dengan QS. Karena di sini yang diketahui adalah PD sama dengan PS, maka disama dengankan PD sama dengan PS. PD-nya sama dengan 6 ditambah 2Q. Kemudian PS-nya sama dengan 12 ditambah Q. Maka 2Q dikurang Q sama dengan 12 kurang 6. Maka Q-nya sama dengan 6. Selanjutnya untuk mengetahui pada harga keseimbangan, maka disubstitusi Q ini ke salah satu fungsi di atas. Kita substitusi ke PS 12 ditambah Q. PS sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi terjadi keseimbangan pada saat P nya sama dengan 18 dan Q nya sama dengan 6, atau pada titik 18,6.
Apabila dituliskan dalam grafik, maka seperti ini. Titik keseimbangannya berada di 18. Keseimbangan di titik ini, equilibrium. Kemudian untuk menggambar fungsinya, kita buat seperti ini. PS PD sama dengan 6 tambah Q. Berarti ini PD, di sini Q. Ini 0, 0. Pada saat PD-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 3. Pada saat Q-nya sama dengan 0, maka PD-nya sama dengan 6. Mari kita gambar bawa ke grafik. Pada saat PD sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 3. Di sini minus PD-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 3, min 3. Pada saat PD-nya sama dengan 6, maka Q-nya sama dengan 0. Di sini 6. Lalu dihubungkan. Anggaplah 3-nya di sini. Seperti ini. Jadi ini PD. Kemudian untuk PS-nya dibuat seperti ini. PS dan Q. Ini 0, ini 0. Pada saat Q-nya sama dengan 0, maka PS-nya sama dengan 12. Pada saat PS-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 12. Min 12 ada di sini. Min 12. Lalu dia ada di 12. Nanti grafiknya jadi ini PS-nya berpotongan di titik 18,6. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.